Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel referensi ekspor import yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan ekspor import, baik jasa transportasi internasional sampai dengan nanti di perdagangan internasional. Para subscriber dan viewer yang selalu mengikuti pemaparan-pemaparan saya doakan sehat selalu agar bisa terus mengikuti apa yang saya sampaikan, mulai dari jasa transportasi internasional sampai dengan perdagangan internasional itu sendiri. Oleh karena itu, kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan yang belum dimengerti sekitar apa yang sudah saya paparkan dulu ya, silakan dikomentari. Dan apabila ada klien atau partner yang membutuhkan informasi mengenai sekitar ekspor import, tolong di-share. Baik, langsung saja saya mulai ya. Saat ini akan saya paparkan tentang sales lead ya. Baik, jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa saja yang menjadi fasilitas dan wewenang marketing ya, kali ini di bahasannya kita membahas tentang sales lead ya. Jadi awal dari sales lead tersebut ialah yang nomor satu ini ya. Jadi marketing shipping line sudah berkunjung atau visiting ke shipper atau eksportir ya. Kemudian mereka, ini saya gambarkan dua arah ya, artinya mereka sudah saling kenal dan berkomunikasi ya. Jadi setelah mereka berkomunikasi, mereka tidak visiting, biasanya mereka per telepon atau koresponden ya. Jadi apa yang sudah maksudnya disampaikan oleh marketing ya kepada shipper ataupun shipper atau kepada marketing itu biasanya adalah sekelumit ya. Jadi sudah saya rangkum ya, ini ya kemarin sudah saya sampaikan ada 7 hal. Sekarang di dalam sales lead ini biasanya adalah ranahnya adalah untuk istilahnya shipment yang ini saya rangkum, yaitu informasi tentang nomination ya. Jadi biasanya itu kita mendapat informasi dari shipper ataupun eksportir, itu yang pertama adalah shipmentnya adalah nomination ya. Ini berkaitan dengan sales lead ya. Kemudian yang kedua ini adalah volume ya, volumenya berapa ya. Jadi sekitar kontainer ya, berarti berapa kontainer itu satu lot atau sekali shipment itu berapa kontainer, 20 feet atau 40 feet atau river kontainer dan lain sebagainya. Bahkan ada nanti saya bahas macam kontainer ISO tank juga. Jadi kembali ke volumenya berapa ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah term of payment-nya ya, apakah itu term of payment-nya itu prepaid ataupun collect ya. Jadi informasi ini penting untuk yang namanya diambil oleh marketing sebagai dasar nanti untuk melanjutkan bisnis antara eksportir dan shipping line ya. Artinya bisnis dalam pengangkutan ekspor ataupun import ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ya, informasi yang perlu disampaikan oleh shipper kepada marketing itu adalah jenis ataupun tipe penjualannya ya, tipe penjualannya. Ini kalau di dalam istilah perdagangan internasional ya, nanti akan saya jelaskan ya, itu banyak, nanti ada lebih dari 4, bahkan nanti ada sekitar 10-an atau 12-an ya, yang biasa dipakai oleh para eksportir ya, artinya produsen ya, seperti itu. Kemudian saya jelaskan di sini yang keempat, informasi yang keempat adalah FOB ya. Jadi FOB itu adalah singkatan ya, free on board
ya. Jadi artinya di atas kapal ya. Shipper ini menjual barangnya sampai di atas kapal ya. Artinya eksportir akan mengemas barangnya masuk ke kontainer ya. Mereka sampai mengirim kontainer itu di dalam pelabuhan dan naik di atas kapal. Otomatis sebelum kontainer itu naik di atas kapal melalui proses, yaitu proses tentang penarikan kontainer itu sendiri ya, jasa transportasi trackingnya, sampai nanti juga sampai kepada dokumen ya, pengurusan dokumen pada waktu masuk ke pelabuhan ya. Nanti alurnya semua akan saya jelaskan dan saya paparkan agar lebih istilahnya gampang untuk memahami seperti ini ya. Jadi kemudian informasi yang kelima itu adalah harus disampaikan juga oleh shipper kepada marketing shipping line. Itu yang nomor 5 ini adalah POD atau Port of Discharge atau Port of Destination ya. Ada ya, nanti di Bill of Lading shipping line itu ada juga kolom yang namanya Final Destination ya. Jadi ada Port of Discharge, ada sama dengan juga Port of Destination, tetapi berbeda dengan yang namanya Final Destination ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi informasi ini adalah informasi tentang di mana nanti shipper ini akan mengirim barangnya ya. Kembali setelah 5 informasi ini disampaikan kepada marketing ya, otomatis marketing akan menelaah ya, menelaah apakah ini bisa ya dilanjutkan atau tidak. Artinya mereka mempunyai satu tool yang bisa melanjutkan apabila shipper ya atau eksportir ini dalam kondisi penjualannya yang saya sebutkan tadi, FOB ini ya, ini termasuk di dalam Incoterm, International Commercial Terminology. Nanti saya jelaskan ya. Jadi biasanya shipment yang seperti ini itu adalah nomination ya. Nomination artinya shipper atau eksportir tidak punya wewenang untuk menunjuk shipping line ataupun forwarding di port of loading. Setelah dari langkah pertama bergerak ke langkah kedua, yaitu marketing shipping line akan meneruskan informasi 5 yang didapat dari shipper ini, yang nomination ini, karena shipper tidak mempunyai wewenang untuk menentukan yang namanya shipping line ya, karena mereka jualnya FOB juga ya. Jadi akhirnya shipping line, artinya marketing shipping line ini akan menghubungi agennya yang berada di luar negeri. Di sini saya tulis ya, dengan agen overseas, artinya agen yang berada di luar negeri ya. Jadi mereka, maksud saya, marketing shipping line akan melakukan koresponden. Biasanya mereka melakukan koresponden ya, tidak by telepon ya, mereka berdasarkan email, mereka melakukan via email. Dan saya sarankan segala bentuk komunikasi ya dalam perdagangan internasional selayaknya ya, seusahakan melakukan dengan koresponden, dengan melakukan email ya, karena di situ lengkap ya. Kalaupun terjadi in case dispute, artinya terjadi perselisihan, dan ini sering terjadi ya, sering terjadi. Jangan sampai terjadi akhirnya mendapatkan suatu masalah yang ujung-ujungnya nanti adalah penalti ya. Jadi seperti itu. Karena shipping line sendiri juga begitu. Karena ada problem ya, shipping line ini akan mereview semua koresponden mulai awal sampai terakhir, dan ini bisa disampaikan melalui email ya, bisa kita trace back itu melalui email ya. Jadi marketing shipping line menghubungi agen overseas yang terdekat dengan ini tadi, informasi dari shipper bahwa di sana port of discharge-nya mana ya, katakanlah di sana Livorno ya, daerah Mediterania ya, seperti itu. Kemudian kita menghubungi agen di luar negeri sana yang
terdekat dengan apa istilahnya buyer ataupun dengan port of discharge ya. Jadi agen overseas sana kalau memang dekat, mereka biasanya akan visiting, mereka akan mengunjungi buyer atau importir yang berada di luar negeri sana yang dekat dengan kantor mereka ya. Jadi mereka sampaikan semua bahwa agent kita yang berada semisal di Indonesia diceritakan bahwa kita sudah berkomunikasi dengan shipper Anda yang ada di Indonesia ya. Jadi informasinya seperti ini dan mereka memberikan apa istilahnya kesempatan kepada kita untuk menghubungi Anda. Oleh karena itu kita tahu alamat Anda seperti itu. Jadi setelah agen overseas menghubungi buyer ataupun importir di luar negeri sana ya, singkat kata mereka menyetujui ya, menyetujui bahwa mereka menunjuk shipping line yang dibawakan oleh marketing yang sales lead ini ya. Ini koresponden ini namanya sales lead. Mereka memberikan lead ya tentang apa yang mereka sudah dapat di pelabuhan offloading, tetapi mereka tidak bisa menentukan memakai shipping line atau forwarding siapa ya. Kemudian ya setelah buyer atau importir ini menyetujui ya untuk istilahnya merekomendasikan ya kepada marketing shipping line ini ya untuk bisa mengambil kargo mereka ya, otomatis agen overseas ini juga menyampaikan ya kepada buyer atau importir untuk berkoresponden kepada shipper di port offloading atau di Indonesia untuk memberitahukan bahwa mereka sudah dihubungi oleh agen marketing shipping line tersebut ya. Kemudian mereka setuju dengan mulai dari transshipment-nya, maksudnya transshipment time dan service-nya, serta tidak lupa adalah ocean freight rate-nya atau harga pelayarannya. Baik, setelah mereka menyetujui itu semua, mereka merekomendasikan shipper ini untuk ya memakai shipping line marketing tersebut ya, dengan penunjukan bahwa mereka menunjuk di dalam termin perdagangan mereka, artinya di dalam instruksi mereka untuk menggunakan shipping line ini yang dibawakan marketing ini ya. Dan ini akan berulang terus apabila mereka membuat service kontrak ataupun membuat perjanjian ikatan jual beli ya. Jadi biasanya kalau mereka termin pembeliannya atau termin perdagangannya itu dalam waktu lama ya, itu biasanya 1 tahun. Kenapa? Biasanya barang yang dipesan setelah mereka deal antara buyer dengan shipper itu membutuhkan waktu produksi dan persiapan mulai dari packing dan lain sebagainya. Itu biasanya lebih dari 2 bulan, bisa sampai 3 bulan. Oleh karena itu biasanya servis kontrak ini mereka memakan waktu biasanya sampai 1 tahun. Dan karena lamanya perjanjian dagang mereka akhirnya mengikat dalam sebuah persetujuan yang namanya LC ya. Nanti saya terangkan juga LC. Tetapi kalau dalam perdagangan on the spot, artinya hanya sekali itu saja, mereka biasanya menggunakan TT atau telegraphic transfer. Jadi mereka transfer dulu DP berapa seperti itu, akhirnya mereka istilahnya menyetujui untuk melakukan ikatan dagang tersebut ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di perdagangan internasional ya. Jadi kembali setelah buyer menginstruksikan kepada shipper atas sales lead yang dibuat oleh marketing shipping line di port offloading dan diteruskan ke agen overseas di luar sana yang mendekati dengan pelabuhan tujuan atau port of discharge atau port of destination, terjadilah itu yang namanya shipment export ya. Jadi inilah yang dinamakan sales lead. Artinya shipper di port offloading itu tidak mempunyai kuasa untuk menunjuk shipping line mana yang dia pakai ya, tetapi
Shipping line itu bisa untuk meneruskan ya atas dasar informasi tersebut, meskipun mereka tidak bisa menentukan. Mereka punya agen di seluruh dunia, karena biasanya shipping line internasional biasanya mereka punya around the world container service, artinya mereka bisa mengirim kontainer ke seluruh penjuru. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan tentang sales lead. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang belum subscribe silakan subscribe ya, di like dan komen. Apabila ada pertanyaan akan saya sempatkan untuk menjawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.